Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adam Bishawa, yang kali ini akan mereview Telaga Rambut Monte. Nikmati pula suasana pagi dan drone aerial view Rambut Monte yang super keren. Telaga ini berlokasi di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, di lereng Gunung Kawi. Dan ya, sambil menikmati keindahan alam Telaga Rambut Monte, kita pun mencoba untuk memasak. Simply cooking egg sandwich or burger with sosis margarine. Check it out you guys. Wow, duh Gusti, bikin lapar. This is it, egg burger or sandwich di Rambut Monte. Yes. Wih, lalu ditutup dengan kopi manis. Nikmatnya bersahabat dengan alam, dan kita mencoba mensyukuri dengan berinteraksi dengan alam dan menjaganya supaya tetap asri. Di video ini pula, saya akan mengupas tuntas sejarah dan asal-usul Candi Rambut Monte. Pun juga di balik keindahan telaganya, ada aroma dan suasana mistis yang akan saya review. Serta tak lupa, saya akan mereview cerita mitos sumber dandang ini yang berada di timur Rambut Monte. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Yo hey, apa kabar teman-teman YouTuber? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yes, kali ini saya akan mereview kupas tuntas total Telaga Rambut Monte dan sumber dandang. Untuk sampai ke lokasi ini, kalian cukup menggunakan jasa Google Maps. Pasti akan sampai ke lokasi ini. Yuk. Berada di timur utara kota Blitar dengan jarak 40 km, ditempuh dengan 1 jam perjalanan. Inilah dia, Rambut Monte. Seperti yang sudah kalian lihat, untuk tiketnya anak-anak 2.000 dan dewasa 3.000. Sedangkan akses jalan menuju lokasi wisata Telaga Rambut Monte sudah beraspal baik. Akses jalan bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Keadaan sunyi, tenang dan nyaman yang menghadirkan suasana romantis. Kemistisan tempat wisata di Blitar ini juga masih bisa dirasakan di area wisata maupun dari kegiatan masyarakat sekitar. Candi Rambut Monte
adalah bangunan pertama yang akan dilihat ketika memasuki lokasi wisata. Di samping candi terdapat artefak Linggayoni yang merupakan lambang kesuburan. Konon, Candi Rambut Munte dulu berbentuk monyet dan batu relief naga. Dikaitkan dengan cerita Mbah Munte dari kerajaan Majapahit yang bertempur melawan Rahwana dan seekor naga, di mana akhirnya dimenangkan oleh Mbah Munte. Akhirnya Mbah Munte mengutuk keduanya menjadi Candi Rambut Munte. Setahun sekali di lokasi ini diadakan iring-iringan segala jenis kesenian dengan mengorbankan kambing atau wedus kendit. Kambing akan disembelih di desa dan dibawa ke lokasi Rambut Munte. Kemudian setelah kenduren atau selamatan, daging dibagikan ke orang-orang desa. Upacara ini bertujuan untuk melancarkan rezeki masyarakat sekitar. Dari segi legenda, telaga yang berada di bawah candi diberi nama Telaga Rambut Munte, mengikuti nama candi. Dan dari segi alam, keluarnya sumber air dalam telaga berupa gelembung-gelembung udara yang panjang menyerupai munte, sehingga disebut Rambut Munte. Sedangkan dari segi mistis, Mbah Rambut Munte beserta Mbah Ratu Bakah adalah tetua penunggu telaga, sehingga telaga tersebut dinamakan Telaga Rambut Munte. Sehingga pada hari Jumat Legi, Jumat Kliwon, dan Selasa Kliwon, siapapun bisa mengadakan ritual perorangan di candi untuk ujub pribadi. Telaga inilah yang menjadi andalan di tempat wisata Rambut Munte. Telaga bening segar di tengah rimbunnya pepohonan menambah kesejukan di lokasi wisata. Dan inilah toiletnya, bersih. Berdiam diri atau merenung di tepi telaga adalah pilihan yang tepat untuk menikmati suasana alamnya, tentu saja sebelum berfoto-foto ria. Telaga ini mempunyai sumber air di bagian tengah, menimbulkan efek warna biru toska. Kesejukan Telaga Rambut Munte tampak sempurna dengan adanya puluhan ikan sengkaring. Meski air yang bening membuat sumber air tampak tidak dalam, justru kedalaman sumber air ini tidak bisa diperkirakan karena memang sangat dalam dengan dasar air berupa lumpur. Telaga Rambut Munte ini pada zamannya digunakan untuk ritual mencuci dan merendam pusaka seperti keris. Air telaga yang dalam membuat jalannya ritual harus menggunakan perahu untuk mencuci pusaka di atas sumber air. Nah, sambil berkeliling Rambut Munte, saya akan cerita bagaimana kisah ikan sengkaring atau Torsoro tortombro yang hidup di dalam Telaga Rambut Munte. Ikan asli Indonesia ini disebut juga ikan dewa. Di berbagai daerah lain disebut ikan udikan, kembangan, tambram, kancra, jurung, dan semah. Dengan penyebaran di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Ikan sengkaring termasuk ikan yang dikeramatkan di berbagai daerah. Di Jawa Timur, ikan purba yang hampir punah ini hanya ditemui di dua lokasi, yaitu Pemandian Banyu Biru Pasuruan dan Telaga Rambut Munte. Merupakan ikan yang dikeramatkan, tak ada yang berani menangkap, membunuh, atau memasak ikan ini. Bahkan di Padang, Sumatera Barat, mengambil ikan sengkaring dilakukan pada waktu-waktu tertentu dengan upacara yang dilakukan oleh pemuka agama setempat. Ada beberapa mitos yang menjadi asal mula adanya ikan sengkaring di Rambut Munte, yaitu 1. Ikan sengkaring adalah wujud dari murid Mbah Munte yang dikutuk karena tidak melakukan perintah, yaitu menjaga Candi Rambut Munte. 2. Ikan sengkaring adalah wujud dari prajurit-prajurit Majapahit yang dikutuk. Kedua cerita mitos itu selalu menjadi bumbu cerita asal mula adanya ikan sengkaring di
rambut munti. Meski tidak ada literatur sejarah yang mengulas tentangnya di sekitar area, jadi jangan pernah berpikir untuk membawa alat pancing ikan di telaga ini. Nah, bagi yang suka berkemah, disinilah spot yang tepat untuk mendirikan tenda. Nah, saatnya kita memasak ya. Simply cooking, sandwich or burger. Untuk mengisi perut di pagi hari yang cerah di Rambut Munti. Nah, sambil kalian menyaksikan video memasak saya akan sedikit bercerita tentang kisah, mitos, legenda Telaga Rambut Munti. Warna biru dari air Telaga Rambut Munti konon berasal dari seseorang yang tidak memiliki keturunan yang bernama Mbah Munti, yang memiliki 2 orang murid. Suatu ketika Mbah Munti kecewa terhadap tindakan dari kedua muridnya yang telah menyalahgunakan ilmu yang sudah diajarkan. Akhirnya Mbah Munti pun murka dan membakar pohon-pohon yang berada di sekitar danau. Pohon-pohon itulah konon berubah menjadi ikan dewa, sedangkan kedua muridnya menjadi 2 mata air yang berada di dalam Telaga Rambut Munti. Namun secara ilmiah, warna biru yang ditimbulkan merupakan adanya kandungan mineral yang keluar dari 2 sumber mata air di dalam telaga. Ada pula kisah mitos ikan yang berada di Telaga Rambut Munti yang menyerupai lele dan hiu, yang berukuran paling tidak 30 cm itu. Ikan di Telaga Rambut Munti bersifat metafisika atau gaib. Diyakini berusia ratusan tahun. Dianggap beberapa orang merupakan penjelmaan bala tentara Majapahit. Karenanya tidak satupun warga yang berani menangkap. Bahkan ada yang pernah mencoba menangkap dan memasaknya. Konon daging ikan berubah menjadi minyak, dan yang menyengat adalah aroma amis darah. Sedangkan cerita inisiatif untuk membuka wisata Telaga Rambut Munti ini berawal dari kepala desa pertama desa Krisik, yaitu Suratmin, dengan warga yang bergotong royong membersihkan lokasi mata air. Peristiwa itu berlangsung sekitar tahun 1942 saat penjajahan Jepang. Tujuan awalnya adalah hanya nguri-nguri pelestarian alam. Perjalanan akan saya lanjutkan ke timur Telaga Rambut Munti menuju ke wisata air Sumber Dandang. Wisata ini merupakan sebuah bendungan kecil yang berada tak jauh dari Rambut Munti. Dulu sebelum dibendung, lokasi mirip telaga ini digunakan untuk mandi warga desa karena air terasa hangat ketika pagi dan dingin ketika siang. Warna air Sumber Dandang sama dengan Rambut Munti, berwarna kebiru-biruan di bagian sumber airnya. Tempat ini diberi nama Sumber Dandang karena ketika malam suara aliran airnya mirip dengan suara air mendidih di dalam panci atau dandang. Dan suara itu kadang mengganggu warga sekitar. Sejak adanya korban wisatawan tenggelam, di lokasi Sumber Dandang ada larangan keras untuk mandi di sana. Menurut warga sekitar, boleh kita mandi di Sumber Dandang, namun tidak untuk berenang. Terutama berenang melintasi sumber mata airnya, karena di situ ada mistis atau sebuah mitos legenda yang bisa jadi membuat kita tidak tahu aura gaibnya, membuat kita tenggelam di Sumber Dandang tersebut.
dengan kedalaman sekitar 1-3 meter. Dinginnya air di Sumber Dandang juga bisa menjadi salah satu penyebab kram yang menjadi korban jiwa tenggelam. Maka sejak memakan korban jiwa, saat itu pula jarang ada yang berenang di Sumber Dandang. Mungkin hanya duduk bersantai di bawah pohon sambil melihat kesegaran sumber dengan ikan-ikan yang berenang. Cerita dari warga sekitar diketahui bahwa Sumber Dandang dan Rambut Monte adalah saling berkaitan, di mana Sumber Dandang merupakan kepala dari sumber air, lalu Rambut Monte adalah badan dari sumber air, di mana diketahui pula bahwa kaki sumber air berada di lereng Gunung Kelut yang ada di sebelah barat dari Rambut Monte dan Sumber Dandang. Itulah yang saya ketahui dari warga sekitar. Mitos, legenda, dan cerita rakyat Sumber Dandang dan Rambut Monte. Terima kasih telah menonton video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yaps, terima kasih teman-teman telah mengikuti video ini hingga tuntas. Sampai ketemu lagi di video lainnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.